Sekarang kita bahas lagi. Penyelidikan ilmiah itu melibatkan sejumlah proses. Ya, anak-anak aja melakukan sesuatu kegiatan, misalkan anak-anak mau minum. Prosesnya apa? Yaitu anak-anak pergi ke dapur, lalu buka kulkas, terus habis itu ngambil air. Itu yang disebut proses. Demikian juga penyelidikan ilmiah, ilmu pengetahuan alam. Apa aja sih prosesnya? Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengamatan, yang kedua itu membuat inferensi, yang ketiga itu mengkomunikasikan. Jadi di sini pengamatan itu menggunakan panca indera. Nah, kamu melihat tuh apa-apa aja dengan mata kamu kan. Nah, akhirnya kamu akan melakukan pengukuran yang sesuai dengan apa yang kamu lihat tadi. Misalkan, aku pengen tahu nih panjang berapa meja itu. Berarti kamu harus menggunakan mistar atau alat ukur lainnya untuk mengukur panjang kan. Nah, itu baru kamu bisa menemukan catatan dari panjang meja tersebut. Terus yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakannya kayak menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dengan membuat perkiraan. Kira-kira contoh, aku kalau mau nanam pohon nih ya, gimana sih supaya menjadi subur? Aku harus berpikir kan, oh iya, ternyata butuh air dan sinar matahari. Berarti aku harus meletakkan pohon tersebut yang di tempat yang kena sinar matahari, dan aku harus ngasih dia air. Kayak gitu. Nah, terus habis itu mengkomunikasikan. Nah, hasil penyelidikan itu harus kamu laporin kan ke orang-orang kalau misalkan kamu berhasil atau tidaknya. Karena supaya orang-orang itu bisa melanjutkan ke penelitian yang selanjutnya. Kamu tuh bisa ngelakuin presentasi di kelas. Kayak misalkan kamu tampil nih di kelas. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang penelitian saya. Disajikannya juga dalam bentuk tabel, grafik bagan, dan gambar yang relevan. Tapi karena kita lagi pendidikan jarak jauh, maka misalnya menyarankan kalian membuat video. Keterampilan menggunakan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan ini akhirnya menjadi suatu fakta-fakta yang membuat suatu kesimpulan. Nah, anak-anak bisa tarik kesimpulan. Benar nggak sih objek pengamatan yang aku selidiki itu memiliki hal-hal yang aku pikirkan? Nah, itu harus kamu pikirkan kembali. Nah, berbagai macam ilmu tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan belajar ilmu pengetahuan ini dapat dilihat pada gambar yang ada di sini ya. Ada anak laki-laki itu memahami berbagai hal di sekitar. Misalkan, mengapa sih matahari itu bersinar? Kata anak laki-laki itu. Terus abis itu dia melakukan upaya-upaya untuk lingkungannya, meningkatkan kualitas hidup. Misalkan, apakah bunga yang akan ditanam itu akan tumbuh. Dengan belajar ilmu pengetahuan IPA, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan kita. Dan anak-anak jadi berpikir bagaimana sih untuk mempertahankan suatu lingkungan itu menjadi lingkungan yang sehat atau tetap ibaratnya tidak rusak gitu. Nah, pada kegiatan yang kamu lakukan di atas, yang kertas haring tadi atau kertas tisu dengan garis penanda merupakan objek yang kamu amati. Nah, jadi apakah ilmuwan hanya mengamati kertas haring atau kertas tisu sebagai objeknya? Tentu saja tidak. Perhatikan lagi gambar 1.7, yaitu gambar model atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem fenomena objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam, meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi di sini ada sisi ukuran yang diamati oleh objek IPA, mulai dari benda yang kecil ya, yang berupa atom, sehingga bisa membentuk suatu galaksi di jagat raya.
Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalkan bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, kayak lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini seperti galaksi. Nah, di gambar 1.8 menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam IPA. Nah, lihat gambar yang A. Gambar yang A itu adalah gambar virus. Ih, Miss, mirip banget sama corona. Iya, itulah gambar virus. Nah, terus yang kedua, yang B itu ada pohon besar. Ya, yang ketiga kamu udah pasti tahu itu ada berada di dalam laut, yaitu ekosistem laut. Perlu diketahui, nah pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sedemikian kompleks. Nah, jadinya ilmu pengetahuan alam itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fisika tentang aspek mendasar. Fisika itu mempelajari gerak, energi, cahaya, dan berbagai gejala alam. Nah, kimia itu tentang penyusunan perubahan zat. Nah, biologi itu tentang sistem kehidupan, bagaimana dengan ukuran renik atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan ilmu bumi dan antariksa untuk mempelajari planet-planet, bintang-bintang, dan berbagai benda langit yang lainnya. Nah, di sini ada percobaan lagi. Seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut kan? Bidang apa sih yang ditekuni ilmuwan tersebut? Cari ya jawabannya. Lakukan pengamatan terhadap akar tanaman. Lakukan hasil pengamatanmu dalam bentuk tulisan. Misasa sih berharap kamu bisa mendeskripsikan bagaimana sih ciri-ciri akar tersebut. Boleh deh di pohon apa aja. Boleh pohon tanaman hias di depan rumah kamu, atau pohon yang agak besar. Ya, intinya yang ada di sekitaran kamu aja ya. Oke, kita lanjut. Yang B, pengukuran sebagian dari pengamatan. Nah, karena pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda, akan tetapi kan seringkali tuh seorang pengamat itu tidak cukup lah. Kamu memerlukan pengamatan untuk memberikan hasil ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Misalkan yang tadi, Miss, ini pengamatan aku udah benar apa belum sih gitu kan. Nah, aku mau sharing dong sama teman-teman, kali aja aku caranya ada yang salah sehingga aku salah menjawabnya, atau kali aja emang aku udah benar jadi teman-teman bisa ngikutin aku. Nah, contohnya lain dalam kehidupannya nyata aja kayak gini. Pernah gak sih kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana sih penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Ya kan pasti kamu harus diukur dulu kan pas datang itu. Nah, oleh karena itu penjahit itu melakukan pengamatan lalu dicatat di buku sehingga menjadi akurat supaya baju kamu itu pas. Semua peristiwa di atas itu kan terkait dengan peristiwa pengukuran. Pada bagian ini kamu akan mendiskusikan, ngobrol ini sama teman-teman dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Ayo, ini percobaan kita yang keempat. Mencoba membuat alat ukur sendiri. Lihat deh pada gambar. Dia menggunakan 5 jari kan untuk mengukur gimana sih panjang bangku, panjang papan tulis, atau lebar ruang kelas. Nah, kamu gunain deh meja di ruang tamu kamu, terus kursi di meja makan kamu, atau di kamar kamu. Nah, gunakan yang sesuatu yang ada di rumahmu itu sebagai alat ukur panjang. Misalkan boleh deh ngukur buku, pensil, jengkalan tangan, boleh, atau benda-benda lain yang mudah didapatkan. Habis itu ukurlah panjang bangku dan lebar ruangan kelas dengan menggunakan alat-alat pengukur. Nah, ini kamu ganti aja. Ukurlah panjang bangku atau lebar ruangan tempat tidurmu dengan menggunakan alat-alat pengukur. Mintalah bantuan sama orang tua kamu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat ukur panjang yang ditentukan sendiri. Jangan lupa ya dicatat hasil dari
ukuran yang kamu telah lakukan bersama orang tuamu. 1. Pengukuran. Kan tadi ada istilah penting-pentingnya kan. Kita masuk nih. Pengukuran tuh apa sih? Mengukur itu merupakan kegiatan penting dalam kehidupan. Nah, di sini ada kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi, umur, masa tubuh, dan lain-lainnya. Tinggi, umur, dan masa tubuh itu kan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut besaran. Ingat ya, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan satu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai dengan sebagai satuan. Misalkan kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu kan kayak yang gambaran kemarin, yang gambaran slide sebelumnya. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Nah, jengkalmu itu digunakan sebagai satuan pengukur. Misalkan hasil pengukuran panjang meja sama dengan 6 jengkal. Kita lanjut. Nah, misalnya ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing hasilnya pasti beda-beda. Contohnya di sini panjang meja yang 6 jengkal itu tangannya si Adrian. Nah, terus panjang meja 5,5 itu si Edo. Nah, panjangnya 7 jengkal itu si Emi. Mengapa sih hasil ketiga pengukuran itu berbeda-beda? Sekarang bayangin aja apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalkan jengkal. Karena kan ada yang tangannya kecil, ada yang tangannya panjang, ada yang tangannya lebar. Itu kan memiliki perbedaan yang signifikan dalam ukuran. Akhirnya diperlukan suatu satuan yang disepakati bersama untuk semua orang agar tuh semuanya sama. Kalau misalkan panjang yang meja yang kita ukur itu ternyata memang 7 jengkal dengan satuan baku. Nah, di sini anak-anak melakukan kegiatan praktek lagi. Amati benda-benda di sekitarmu. Misalkan jeruk, tuliskanlah ide-ide sebanyak-banyaknya besaran apa yang dapat mengukur si jeruk tadi, ya kan? Nah, terus habis itu diskusikan deh sama teman-teman, apakah besaran yang menurut kamu itu tidak dapat diukur dan apa yang bisa diukur. Kamu cari ya, boleh juga mencari informasi tambahan di internet. Nah, terus habis itu di sini setelah kamu melakukan kegiatan tersebut, kalian akan mengenal yang namanya satuan internasional. Kalian udah belajar sih sebenarnya di kelas 6. Kalau misalkan simbol T itu tera, G itu giga, M itu mega. Kan kalian juga punya memori tuh di handphone, pasti udah tahu. Atau memori di laptop, tuh pasti tahu. Nah, kelipatannya itu ada yang 10 pangkat 12, ada 10 pangkat 9, dan 10 pangkat 4. Nah, jadinya sama aja tuh kayak ngitung matematika. Misalkan 5 M watt ya, itu sama dengan 5 juta watt. 1 kilo sama dengan 10.000 meter. Atau 1 cm sama dengan 0,01 meter. Jadi kayak gitu. Nah, dalam sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Jadinya penggunaan awal itu di depan satuan dasar satuan internasional menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalkan awalannya kilo, berarti 10 pangkat 3. Atau sama aja kayak 1000. Atau 1 kilometer berarti 1000 meter. Contoh lain, pembangkit listrik yang menghasilkan daya 500 mW. Nah, yang berarti sama aja kayak 500 miliar watt.
Jadi penulisan awalnya menyederhanakan angka hasil pengukurannya, sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Nah, di sebelah kanannya itu ada objek yang sangat kecil, ada atom, molekul, dan virus. Nah, contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Sebagai contoh, alat ukur itu bisa digunakan menggunakan mistar. Di sini ada bikin lagi. Misalnya saya bikin buat kelompok dengan anggota 3-4 orang. Gak usah, kalian bisa sendiri kok dengan minta bantuan mama papa kalian. Anak-anak pergi ke pasar atau ke toko terdekat menggunakan alat ukur. Nah, catat deh alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan. Itu minta tolong mama dan papa ya. Tapi kalau misalkan gak bisa ke pasar, anak-anak juga bisa menggantinya ke supermarket. Besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang itu 10 nanometer, virus memiliki panjang sampai dengan 10 nanometer, 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Nah, anak-anak jawab ya. Yang terakhir di pembahasan Miss pada pertemuan ini ada pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit berjauhan satu sama yang lain digunakan untuk menyatakan jarak benda dengan satuan astronomi atau yang disingkat SA. Jadi satuan astronomi sama dengan jarak bumi dan matahari, yaitu sebesar 150 juta kilometer. Wah, jauh banget ya. Kan misalnya saya udah pernah bahas juga ya tentang ciri-ciri planet. 1 tahun cahaya, jarak tempuh cahayanya selama 1 tahun sama aja 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Nah, kan tadi kan apa? Jarak bumi dan matahari aja 150 juta kilometer. Nah, di sini ditanyain itu berapa sih jarak tersebut dalam satuan astronomi? Kalau 5.900 juta kilometer. Nah, di sini ada latihannya. Kamu jawab ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Semoga dari latihan-latihan yang banyak tersebut anak-anak bisa ngumpulin dalam waktu 1 minggu ini ya. Minta tolong bantuan sama orang tua kamu untuk menyelesaikannya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan yang